Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa kembali berjumpa dalam kajian daurah matan al-Ajurrumiyah ilmu nahu di pertemuan ketiga ya, yaitu pertemuan terakhir ya, karena ini daurah ya pembahasan singkat mengenai matan al-Ajurumiyah. Kita bahas secara ringkas ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini diharapkan bisa memahami ya isi dari matan al-Ajurumiyah ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim-isim yang marfu ya, marfu'atul asma. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke pembahasan mansubatul asma. Ya, jadi dari mansubatul asma kita akan bahas sampai terakhir ya, insya Allah ya, yaitu majrur atau mahfudot minal asma. Babu mansubatil asma ya, bab mansubatul asma ya. Kalau mu'alif rahimahullahu taala, al mansubatu khamsata asyara. Ya, yang mansub maksudnya isim-isim yang mansub itu ada 15. Ya. Jadi beliau di sini menyebutkan ada 15. Sebenarnya bisa diringkas jadi 12. Ya, sebenarnya bisa diringkas jadi 12. Nah, apa saja yang 15 ya? Beliau menyebutkan wahia ya al maf'ulu bi ya, maf'ul bi, wal masdar ya, dan masdar, wa zarful zaman, wa zarful makan. Masdar itu istilah lain dari maf'ul mutlak ya. Jadi maksud masdar di sini bukan hanya sekedar sigot ya, dalam ilmu tasrif yaitu dia masdar, tapi maksudnya adalah maf'ul mutlak. Zarful zaman, zarful makan, nah ini bisa digabung dengan maf'ul fi, dengan istilah maf'ul fi ini bisa disatukan. Zarful zaman dan zarful makan ini. Ya, lalu hal ya, tamyiz, mustasna, ismula. Nah, isimla ini sebenarnya bisa dikelompokkan kepada ism inna. Isim inna wa akhwatuha ya, bisa digolongkan. Wal munada ya, wal maf'ul min ajli ya, maf'ul min ajli sama dengan maf'ul li ajli. Wal maf'ulu ma'ah ya, wa khabaru kana wa akhwatiha, wa ismu inna wa akhwatiha. Ya, itu bisa dihitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, nah 14 tawabi. 14. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan ada 15. Watabi ulil mansub, dan yang mengikuti kepada mansub bahwa arba'atu asya, yaitu ada 4, anak tu wal atfu wat taukidu wal badal. Ya. Nah, ini bisa kita ringkas jadi 12 ya. Itu kalau di buku saya yang Teri Kunci ya, itu disebutkan 12 saja ya. Ya, 12 saja ya, yaitu
Maf'ul bi ya yang pertama atau objek secara mudah ya, secara ringkasnya maf'ul bi objek maf'ul fi ya. Maf'ul fi itu bisa zarfu zaman dan zarfu makan. Ya, kemudian yang ketiga maf'ul li ajli, yang keempat maf'ul mutlak. Nah, ini yang disebut masdar ya, maf'ul mutlak. Yang kelima maf'ul ma'ah. Ya, yang keenam hal. Yang ketujuh tamyiz. Ya, yang kedelapan mustasna ya, yang kesembilan munada, yang kesepuluh khabar kana wa tuha, yang kesebelas ismu inna wa tuha ya, yang kedua belas tawabilul mansub. Ini ada yang menambahkan di matan lain tertulis 14 ya. Jadi memang kalau kita hitung di jurumnya ini jadi 14 bukan 15 ya. Itu yang benar nih 14 sebenarnya bukan 15. Jadi bisa dihitung lagi ya. Nah, jadi sebenarnya dari 14 ini ada yang kita ringkas. Zorfu zaman dan zorfu makan itu bisa disatukan maf'ul fi. Kemudian isim la itu bisa digabung ke isim inna karena hukumnya sama. Ya, karena kalau mau dipisah harusnya dipisah juga seperti khobar kada wa huwa tuha. Jadi nanti inna wa huwa tuha dan kana wa huwa tuha itu ada apa turunannya. Ya, ada yang lain yang sama hukumnya gitu ya. Ya, seperti kalau isim ina itu isim la ya, isim ismula ya linafil jinsi. Itu sama dengan ina wa tuha. Ini bisa dimasukkan sebenarnya. Ya, kemudian yang khobar kana, nah ada yang sama dengan khobar kana itu ada dua, ada khobar kada wa huwa tuha dan apa namanya khobar dari huruf-huruf nafi yang mirip laisa, musyabihat bilaisa, huruf nafi musyabihat bilaisa. Ya, huruf nafi yang mirip dengan laisa, nah itu juga sama hukumnya dengan kana wa tuha. Ya, jadi kalau mau dipisah ya justru malah lebih banyak lagi. Jadi bisa dimasukkan ke khobar kana dan isi bina. Ya, jadi di situ nanti ada turunannya lagi. Maka di buku saya itu ada dibahas lagi turunan dari khobar kana yaitu tadi kada wa tuha dan huruf nafi ya musabihat laisa. Yang masuk ke inna wa tuha itu ada la linafil jinsi. Gitu ya. Jadi bisa disebut 12. Apalagi misalnya maf'ul bi itu juga ada turunannya. Seperti misalnya mansub alal istighol, ala ikhtisos, gitu ya, ala ligro, ala tahdir itu di kalau mau diriji lebih banyak lagi. Ya, cuman itu sudah terwakili oleh maf'ul bi karena semua tadi itu asalnya adalah maf'ul bi. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Di sini dibahas sebenarnya satu persatu ya. Dan yang tawabi ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Karena tawabi kan masuk ke semua, yaitu naat atau taukid badal, itu udah dibahas di pertemuan sebelumnya, sehingga tidak dibahas lagi. Kemudian beliau mulai membahas satu persatu. Babul maf'ul bih ya, bab maf'ul bih. Maf'ul bih itu mudahnya objek dalam bahasa kita. Keterangan objek ya. Dan ini termasuk fadlah ya. Jadi pelengkap bisa ada bisa tidak dalam kalimat. Wahwal ismul mansub ya. Dia adalah isim mansub. Jadi yang dibahas ini kan semuanya hukumnya mansub. Ya alladzi yaqau bihil fi'lu yang dikenai oleh pekerjaan gitu ya. Makanya dia objek ya yang dikenai oleh pekerjaan. Nah, contoh darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid, wa raqibtul farasa dan saya telah menaiki kuda. Nah, kata Zaidan yaitu maf'ul bih dia objek. Maka dibaca mansub ya, contohnya di sini tandanya fathah karena dia mufrad.
Berarti tanda mansubnya disesuaikan dengan isim mu'rab masing-masing ya yang ada 9. Musanna, jamak muzakkar salim dan sebagainya. Al-farosa juga maf'ul bi mansub tandanya fathah karena dia mufrad. Wa huwa qismani yaitu ada dua macam. Zahirun wa mudmar ya zahir dan domir. Nah, sebetulnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pembagian kepada zohir dan domir ini tidak khusus. Ya artinya semuanya bisa zohir dan domir. Ya fa'il, naibul fa'il ya semuanya rata-rata ya walaupun nggak semuanya. Rata-rata bisa berupa zohir bisa berupa domir. Nah kalau yang maf'ul bi ini bisa zohir bisa domir. Fa zahiru ma taqaddama zikruhu. Yang zahir yang telah terlalu yang telah berlalu penyebutannya. Wal mudmaru kismani dan yang domir ada dua macam, mutasil dan munfasil. Ya, berarti kan ini kalau domirnya disebut domir nasab ya, domir nasab munfasil ada yang munfasil, ada yang mutasil. Hukumnya nasab. Kenapa nasab ya? Karena jadi bab ulbi gitu kan. Nah, kalau yang mutasil kata beliau ada isna asyara 12. Ini sebagaimana yang sudah dibahas ya. Jadi 12 dari segi lafaz. Ya, dari segi mana ada 14. Karena ada yang sama ya huma dan antuma itu. Ya itu apa contohnya dorobani ya. Nah, itu kan ni-nya itu ya dia jadi maf'ul bi. Ya, jadi kalau diirobkan ya nunnya itu kan nunul wikoya ya dia tambahan menjaga fiil dari berakhiran kasroh ya jadi ketika bersambung dengan ya mutakalim ya jadi harus dikasih nun wikoya ianya domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Pakai fi mahali ya karena termasuk irob mahali karena dia isim mabni ya. Karena tidak punya tanda irobnya ya. Wadorobana ya domirna nahnu ya wadorobaka wadorobaki wadorobakuma wadorobakum wadorobakunna wadorobahu wadorobaha wadorobahuma wadorobahum wadorobahunna ya itu. Saya mau diurutkan sesuai yang lebih rapi itu domir gaib dulu misalnya dorobahu dorobahuma dorobahum dorobaha dorobahuma dorobahunna ya dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakuna dorobani dorobana ya itu biasanya kan urutannya seperti itu. Wal munfasilu isna asyara dan munfasil ada 12 juga. Ya, nah kalau yang munfasil ini bersambung dengan iya. Ya, iya ini dia tambahan ya huruf. Ya, iya ini huruf untuk menjadikan dom itu jadi nasab ya tapi munfasil. Ya, nasab munfasil dan menjadi maf'ul bih juga ya kedudukannya. Dia bisa diawalkan, bisa bisa diakhirkan. Misalnya iya kana budu ya. Bisa na'budu iyyaka bisa. Bisa diawalkan bisa. Cuman dia jadi terpisah ya, tidak bersambung gitu. Nah, ini juga ketika bersambung dengan iya ya, domirnya kan berubah ya. Jadi misalnya ana jadi iya, iya, iya. Ya, iya na ya, asalnya nahnu wa iyyaka ya. Anta iyyaki yakuma iyakum iyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang apa namanya domir yang munfasil ya misalnya iya kan abudu iya kan abudu nah bisa dirobkan misalnya iya kan domir munfasil mabniun ya ala fathi fi ma'ali nasbin maf'ul bih ya maf'ul bih muqaddam maf'ul bih yang didahulukan
Nah, kenapa didahulukan? Ya, itu ada tujuan tertentu kan. Ya, dalam ilmu balaghah yaitu dibahasnya sebagai koser. Ya, jadi hanya ya penghususan hanya kepada engkaulah kami beribadah. Ya, nah itu untuk maf'ul bi ya. Ya sebenarnya kalau lebih panjang ya itu kan ada pembahasan-pembahasan ya terkait maf'ul bi ya misalnya eh, maf'ul bi itu kan fiilnya harus mutaadi gitu kan. Ya harus membutuhkan objek, tidak lazim ya, jadi harus mutaadi. Maka dibahas pula yang memutadikan satu maf'ul bih ya. Ini yang banyak fiil-fiilnya itu ya, seperti misalnya nasoro ya, kataba dan sebagainya. Ya ada yang butuh dua maf'ul bih ya, yang butuh dua maf'ul bih misalnya yang asalnya mubtada khobar. Ya, dan ada yang memansubkan dua maf'ul bih tapi asalnya bukan mubtada khobar. Yang asalnya mubtada khobar itu yang disebut dengan zona wa ahwatuha. Ya, disebut dengan zona wa ahwatuha. Ya, misalnya ada zona ya khola hasiba itu secara umum apa fiil-fiilnya itu ada yang menunjukkan rujahan ya dugaan kuat yang menduga mengira. Ya, misalnya kan Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Ya, Ahmadu marid itu mubtada khobar dimasuki oleh zona. Misalnya zonan tuh Ahmada maridun. Maka mubtada khobar itu berubah jadi maf'ul bih dua-duanya. Ya, zonan tuh Ahmada maf'ul bih awal, ya maridun maf'ul bih tsani. Itu yang disebut zona wa watuha. Ya, ada yang menunjukkan rujahan maknanya itu ya, misalnya zona khola hasiba ya. Ada yang menunjukkan yakin itu ilmu misalnya apa alima ya roa melihatnya maksudnya melihat dengan pikiran ya roa itul ilma nafian ya saya melihat ilmu itu bermanfaat ya za'ama dan sebagainya ada yang maknanya tahwil ya merubah ya atau menjadikan gitu ya menjadikan apa sebagai apa sayyar itu misalnya apa namanya Ahmada Maridon misalnya dan sebagainya. Ya, nah kemudian juga terkait maf'ul bi dibahas juga cara memutadikan fi'il lazim. Itu ada tiga cara ya dimasukkan ke dalam wazan af'ala misalnya ya. Dahola jadi adola. Yang kedua dengan wazan fa'ala ya dari do'ufa misalnya menjadi do'afa. Ya, dan dengan ditambah huruf jar. Misalnya zahaba menjadi zahababi ya zahaballahu binuri. Ya jaa misalnya jaa man jaa bil hasanah atau ala marro ala misalnya ya. Marro asalnya lazim ya dimuta'adikan dengan ala. Nah, jadi itu pembahasan maf'ul bih. Nah, kita lanjut ya berikutnya masdar babul masdar ya, masdar ini maksudnya maf'ul mutlak. Al masdar huwa al ismul mansub yaitu isim mansub alladzi yaji'u tsalisan. Ya, yang datang sebagai yang ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il. Nah, dalam penasrifan fi'il itu kan ada masdar ya. Yang ketiganya, contoh ya doroba ya ribu doroba. Nah, doroba ini lah masdar. Ya, tapi kan maksudnya ketika dalam kalimat disebutkan masdar, nah dia hukum ya kedudukannya adalah maf'ul mutlak disebutnya. Wa huwa qismani itu ada dua macam. Labdiun wa ma'nawi ya. Lafzi dan maknawi. Fa in wafaqa labduhu lafdhu fi'lihi fa huwa labdiun. Jika lafadznya sesuai dengan lafadz fi'ilnya, maka dia labdi. Contoh qataltuhu qatlan.
Ya, nah saya di sini makna dari masdar atau maf'ul mutlak ini ada tiga. Satu litakidil fi'li ya untuk menguatkan arti dari pekerjaan itu. Contohnya di sini kota tu kotlan, saya benar-benar ya telah membunuh. Jadi menunjukkan penguat arti ini untuk menghilangkan keraguan-raguan. Apakah benar dia membunuh ya atau kamu membunuh kotal benar-benar ini letak kidil pilih. Ya, yang kedua libayani nau'ihi menjelaskan macam bagaimana ya misalnya saya telah memukul dengan pukulan yang keras darabtu darban syadidan. Ya, ini bisa dengan sifat atau bisa dengan idofa. Ya, darban syadidan itu sifat. Bisa juga dengan idofa ya mudah-mudah pilih. Dorab tuh dorba muwajiin. Saya mukul dengan pukulan orang yang menyakiti. Ya. Nah itu. Yang ketiga fungsinya untuk libayani adadi menenangkan jumlah. Ya, kalau yang menenangkan jumlah ini ditambah tamar betul ya wazannya fa'latan. Ya dorab tuh dorbatan. Saya telah mukul satu kali pukulan. Jadi untuk berapa berapa kali perbuatan itu dilakukan ya. Itu libayani adadi ya. Nah, gitu. Jadi ada tiga makna ya maf'ul mutlak atau masdar ini. Kalau apa pakai bilangan ya berarti jadi idhofah ya. Ya, sedangkan masdarnya jadi mudhof ilaih majrur ya dan bilangannya itu bilangan tiga ya sampai apa namanya sampai 10 ya. Nah, itu maf'ul mutlaknya berpindah ke bilangannya. Ya, atau juga yang lainnya juga ya selain 10 ke atas juga itu bilangannya yang jadi menempati maf'ul mutlaknya. Ya, misalnya darabtu salasa darbatin. Saya memukul dengan 3 kali pukulan. Nah, salasanya itu yang jadi maf'ul mutlak, darbatinya jadi mudhof ilaih. Jadi berpindah ke bilangan. Ya, atau bisa juga dihilangkan ya masdarnya. Ya, dihilangkan. Jadi nanti sifatnya mengganti kedudukan maf'ul mutlak. Misalnya asalnya akal tuh aklan kasiron. Saya telah makan eh, dengan dengan makan yang banyak. Nah, lalu dihilangkan aklannya. Jadi akal tuh kasiron. Nah, kasironnya yang asalnya sifat menggantikan posisi maf'ul mutlak. Gitu ya. Nah, kemudian wa in wafaqa makna fi'lihi jika sesuai dengan makna fi'ilnya duna labdihi tanpa lafadznya. Jadi lafadznya beda tapi maknanya sama. Fahuwa maknawi. Nah, inilah yang disebut masdar maknawi ya. Nah, contoh jelas tuh kuudan. Nah, ini kan kok ada dan jalasa ini sama maknanya duduk. Tapi lafadznya beda ya. Ini disebut masdar maknawi. Nah, ini juga sama dia jadi maf'ul mutlak juga. Kalau di sini misalnya menjadi litakidil fi'li ya. Benar-benar duduk. Waqaftu kufan. Apa waqumtu kufan. Nah, koma dengan waqafa sama berdiri. Wa ma asbaha dzalika dan yang semisal dengan itu. Oke ya, itu maf'ul mutlak. Ya. Ya, itu maf'ul mutlak. Ya, segitu aja lah, cukup pembahasannya. Kemudian bab zarfuz zaman wa zarfil makan. Nah, ini yang disebut maf'ul fi. Ya, zarfuz zaman wa ismu zamanil mansub bitakdiri fi nahul yauma. Zarful zaman adalah isim zaman yang mansub ya dengan
takdirkan diperkirakan asalnya fi ya nahul yauma contoh al yauma jadi al yauma hari ini itu asalnya fil yaumi gitu ya karena kan untuk menunjukkan pada ya pada waktu itu menggunakan fi nah, cuman fi-nya dibuang ketika dibuang maka dia jadi mansub ya jadi maf'ul bisa maf'ul fi dzarful zaman bisa juga dzarful makan fi itu ya walailata ya asalnya fil lailati ya al-yauma hari ini kan al-lailata malam malam ini wa ghudwatan ya bisa juga pakai tanwin ya ghudwatan bukrotan ya artinya pagi ya saharon waktu sahur dan ya besok wa atamatan malam hari ya sudah tengah malam atama itu wasobahan ya pagi wa masaan sore wa abadan ya selamanya wa amadan ya dalam waktu yang lama hinan suatu waktu wa ma asbaha dzalika dan yang misalnya yang semisal itu. Nah, ketentuan bagi dzarful zaman yaitu pokoknya setiap yang bermana waktu bisa jadi dzarful zaman. Semuanya ya, semua yang bermakna waktu itu bisa jadi dzarful zaman. Ya, jadi lebih luas. Beda nanti dengan dzarful makan, dia terbatas. Ya, jadi kalau dzarful zaman itu dia lebih luas. Setiap yang jadi waktu atau bermakna waktu ya. Nah, kemudian dzarful makan wazar makan wa ismul makan il mansub bitakdir fi sama ya. Cuman dia untuk menunjukkan tempat. Keterangan tempat ya asalnya fi amama wa khalfa ya wa qudama wa waro'a fauqa ya amama di depan khalfa di belakang qudama di depan juga waro'a di belakang juga wa fauqa di atas wa tahta di bawah indah ya di sisi atau di dekat atau bisa juga ketika. Nah, kalau indah ini sebenarnya bisa zarful zaman, bisa zarful makan. Ya, indah ini. Ya, misalnya kalau zarful makan apa namanya? An-nukudu indah Ahmada misalnya. Ya, itu berarti zarful makan. Atau indi saya punya ya pada saya itu zarful makan. Nah, kalau indal maghribi ya itu berarti zarful zaman. Ya, nah ma'a juga termasuk zarful makan ya. Bersama ya, bersama siapa itu keterangan tempat izaa di apa namanya sejajar ya hidaa ini sama ya izaa dan hidaa sama artinya sejajar ya tilqaa dari arah ya atau ya dari pihak ya dari sisi gitu. Sama sama artinya huna nggak di sana huna di sini ya jadi itu berarti sebenarnya dia selain isim isyarah tuh, huna itu kan dia isim isyarah juga ya, tetapi termasuk zarful makan juga. Ya, huna dan sama ya. Nah, di sana itu kan bisa hunaka, bisa sama, ya, bisa hana, hina itu ada di alfiah. Maknanya artinya sama semua di sana. Ya, sama. Idza ra'aita sama, ra'aita na'ima wa mulkan kabiro ya dalam Al-Qur'an. Muta'in sama amin. Ya. Wa ma dalika dan yang semacamnya. Nah, kalau zarfu makan ini ketentuannya lebih sempit, yaitu hanya tempat yang khusus makan mukhtas, maaf, yang hanya makan yang mubham, maaf. Yang mubham, yang belum jelas. Adapun tempat yang khusus tidak masuk ke zarful makan.
Ya, tempat yang mubham itu artinya dia butuh penjelas. Makanya dia hanya berupa yang arah-arah tadi. Ya kan, ama-ama di depan, di belakang itu kan mubham, masih butuh penjelas. Di depan apa gitu ya, amamal masjidi gitu ya. Khalfal baiti dia butuh penjelas. Itu namanya mubham. Fauqa di atas apa? Makanya dia butuh mudhof ilaih setelahnya. Ya, di sejajar dengan apa gitu ya. Ya, di sana, di sini juga masih belum jelas. Nah, adapun ke tempat yang khusus, misalnya rumah, rumah itu kan tempat, rumah, jalan, ya. Nah, itu tidak termasuk zat rumah kan, ya tidak bisa mansub jadi zat rumah kan, tidak bisa. Karena itu tempat khusus. Makanya dia pakai pakai huruf jar aja, misalnya aku fil baiti, ya, fisyari'i dan sebagainya. Jadi kalau tempat yang khusus itu nggak bisa mansub jadi zat rumah kan. Jadi ini hanya yang mubham saja untuk zarfu makan. Jadi lebih sempit daripada zarfu zaman. Dan kalau apa bisa ada juga pembagiannya ya zorob misalnya ada zorob mutasorib dan ghair mutasorib. Mutasorib itu bisa digunakan sebagai zorob bisa juga tidak. Misalnya kata yaum ya. Sumtu yauma isnain. Saya saum hari Senin. Nah, itu yaumanya kan maf'ul fi ya zarfu zaman mansub. Bisa juga diirobkan ya atau kedudukan lain ya. Yaumul Jumati yaumun mubarak. Yaumul Jumati yaumunya di situ mubtada ya. Yaumun mubarak khobar. Itu namanya dzaraf mutasorib. Ada ghair mutasorib. Nah, kalau ghair mutasorib itu dia hanya digunakan sebagai dzaraf saja. Misalnya qabla, ba'da, inda ya ini tidak bisa digunakan untuk kedudukan lain. Nah, selain itu dzaraf ada yang murab, ada yang mabni. Ya, seperti yauman, lailan, ya itu murab, ya bisa lailun, lailan, lailin. Ya, yaumun, yauman, yaumin. Ada yang mabni. Nah, kalau yang ama-ama, ya, warwa, ini sebenarnya dia murab masuknya. Fauqa, ta'ta. Nah, kalau yang mabni itu seperti al-ana, ya, amsi, summa, huna, itu juga sama mabni. Jadi begitu, itu pembahasan tentang zarfu zaman dan zarfu makan. Segitu aja pembahasannya. Ya, kemudian babul hal. Hal ini keterangan kondisi ya, keterangan kondisi. Al halu huwa ismul mansub yaitu isim mansub al mufassiru liman bahama minal ayati yang menjelaskan ya bagi apa yang belum jelas mubham dari keadaan. Ya, jadi menerangkan keadaannya. Nah, hal ini pasangannya sohibul hal. Jadi ketika ada hal ya harus bisa ditentukan mana sohibul halnya. Ya, jadi yang diterangkan keadaannya itu mana? Nah, yang diterangkan keadaannya itu kan bisa fa'ilnya bisa juga maf'ul bi atau naibul fa'il kalau majhul. Ya, makanya dalam definisi lain ya dia bisa dikatakan al-halu wa ismun mansub ya semuanya di buku saya. Ya, yudkaru li bayani hayatil fa'ili awil maf'uli bi hina husulil fi'li. Jadi, untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bi-nya. Ya. Nah, kita lihat misalnya di sini contohnya. Nahwa qaulika seperti perkataanmu ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Ya, hal ini kan bisa diartikan dalam keadaan atau sambil ya. Bisa. Nah, berarti raqiban halun ya mansub walamatun nasbi fatah. Nah, mana sahibul halnya Zaidun. Jadi yang diterangkan keadaan itu Zaid. Zaidnya itu dalam keadaan berkendara. Raqibtul farosa apa? Musrajan ya.
eh, aku menunggangi kuda ya dalam keadaan apa ya misalnya yang saya lupa. Barangkali ada yang tahu artinya ya, saya lupa. Nah ini kan musrojan ini berarti dia keadaan bagi farosnya ya, keadaan bagi maf'ul bihnya. Ya, keadaan bagi maf'ul bihnya. Jadi hal itu bisa keadaan untuk fa'il atau maf'ul bih dan tentu dia terkait dengan jumlah fi'liyah ya, karena kan menerangkan keadaan saat pekerjaan dilakukan. Jadi harus ada fiilnya, pekerjaannya ya. Karena keadaan itu keadaan saat pekerjaan itu dilakukan. Kalau fiilnya majul ya berarti bisa hal bagi naibul fa'il. Ya, hal bagi naibul fa'il. Ya. Nah, itu contoh yang kedua, dia hal bagi maf'ul bih ya, musrojan tadi. Nah, contoh yang ketiga, walaqaitu Abdullahi raqiban. Aku bertemu dengan Abdullah dalam berkendara. Nah, kalau ini dia masih belum jelas nih, raqibannya hal bagi siapa? Ini muhtamal ya jadinya, yang berkemungkinan. Jadi raqiban ini bisa hal dari domir anak, ya laqaitu. Jadi sayanya berkendara, bisa juga bagi Abdullah. Abdullah yang berkendara. Nah ini jadi belum belum jelas ini. Jadi berkemungkinan. Jadi berkemungkinan hal bagi domir anak bisa juga bagi Abdullah menunggangi kuda yang dibebani misalnya. Bisa nanti bantu terjemah ya kalau saya lupa. Nah ya sehingga ini mutama. Kecuali kalau maknanya lebih cocok mana misalnya. Ya. Ini kan wadok tuh kita bermulakon. Saya menyimpan buku dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup, berarti bukunya kan lebih cocok daripada anaknya. Wa mas ba'dalika ya dan yang semacamnya. Wala yakunul halu illa nakiratan dan hal tidak ada kecuali nakiro. Kondisinya harus nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam ya dan tidak ada ya kecuali setelah sempurna kalimat. Artinya musnad-musnad lainnya sudah ada lengkap ya umdahnya itu ya. Ya makanya kan dia bagi fa'il ya. Kalau fa'il ya berarti kan fi'il fa'ilnya sudah ada. Atau bagi maf'ul bi gitu ya. Maf'ul bi itu sendiri kan dia fadlah ya. Ya kalau maf'ul bi ya masih ada fi'il fa'il dulu kan. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah dan sahibul halnya itu tadi baik fa'il atau maf'ul bi atau naibul fa'il itu harus ma'rifah. Berarti sebaliknya ya harus ma'rifah. Tidak boleh nakiro. Kalau misalnya ada jumlah ya, makanya ada kaidah ya, jumlah setelah isim yang ma'rifah, dia jumlah itu menjadi hal. Sedangkan jumlah bagi apa ya yang terletak setelah nakiro, nah itu tidak jadi hal, tapi jadi sifat, jadi naat. Misalnya ja'al waladu yabki. Datang seorang anak laki-laki yabki dalam keadaan menangis. Nah itu yabkinya berarti hal karena al waladu ini marifat pakai alif lam. Tapi kalau nakiro ja'a waladun yabki.
Nah, itu waladunnya nakiro tanwin namar berarti yabkinya bukan hal, tapi dia sifat dari waladun begitu. Itu ketentuannya. Ya. Nah, tentang hal ini itu bisa dibahas ya apa selain tadi ya sudah saya bahas ketentuan eh, bisa juga misalnya didahulukan ya hal itu. Misalnya asalnya sholal maridu jalisan menjadi jalisan sholal maridu itu boleh didulukan, didulukan. Kemudian hal juga bisa lebih dari satu. Ya, sholal maridu jalisan mutmainan misalnya. Begitu ya. Dan hal juga pembagiannya ada yang mufrad satu kata ya bisa mufrad musanna atau jamak. Dan dia menyesuaikan kan, menyesuaikannya. Sholal maridu jalisan. Sholal maridoni jalisaini ya. Sholal mardo jalisina. Jadi disesuaikan. Ya, ada yang murakkab. Nah, kalau murakkab itu lebih dari satu kata, ya maksudnya jumlah ya. Dia bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah tadi ya, contohnya ja'al waladu yabki. Nah, kalau jumlah ismiyah itu saya mubtada khobar ya, tapi punya kedudukan sebagai hal. Nah, tapi harus disertai dengan waw, namanya waw haliyah. Misalnya la tasrobu wa anta qaimun. Jangan minum dan kamu nah, pakai waw, wawnya waw haliyah disebutnya. Sehingga anta qaimunnya mubtada khobar tapi fi mahalli nasbin halun. Ya, begitu. Kemudian tamyiz. Nah, tamyiz itu keterangan penjelas dari sesuatu yang belum jelas atau mubham. Makanya harus ada yang mubham dulu. Nah, yang mubham itu disebut mumayyaznya. Ya, wa huwa tamyiz huwa yaitu ismu mansub, ya semuanya isim mansub. Ya. Mufassir liman bahama minadz zawat, ya yang menjelaskan dari yang mubham yang belum jelas dari zawat, ya dari eh, apa namanya zat-zatnya, ya. Nah, qaulika contoh perkataan mutasabbaba Zaidun arokon. Ya, Zaid telah mengucurkan keringat. Apa telah bercucuran? Ya, telah bukan mengucurkan. Kalau mengucurkan jadi maf'ul bih ya. Telah bercucuran apanya? Arokon gitu ya. Apa keringatnya? Ya, keringatnya. Wa tafaqa'a Bakrun Syahman. Ya, dan apa itu? Tafaqa'a itu. Jadi banyak itu ya Syahman lemaknya ya. Toba Muhammadun nafsan ya baik Muhammad apanya jiwanya. Ya, istara itu istrina gulaman. Saya membeli 20 apa gulam ya anak atau budak ya. Malaktu tis'ina na'jatan ya. Saya memiliki 90 unta ya. Zaidun akramu min kaban. Zaid lebih mulia darimu ayahnya. Wa ajmalu minka wajah dan lebih bagus darimu wajahnya. Nah, sebenarnya dari contoh ini itu bisa dibagi ya, ada pembagian apa namanya tamyiz ya. Itu ada dua ya, ada dua macam. Sebenarnya ini bisa dilengkapi ya. Jadi bukan hanya zawat ya. Jadi liman bahama minaz zawat ya awin nasab gitu ya. Yang belum jelas dari segi zatnya atau dari segi nasab, nasab atau nisbah, penisbatan. Sehingga ada dua macam tamyiz itu. Ada tamyiz zawat zat, ya ada tamyiz nisbah.
Atau istilah lainnya tamyiz zat itu malfud, ya tamyiz nisbah itu malhud istilah lainnya. Jadi tamyiz zat itu dari segi zatnya sendiri itu sudah mubham, ya dari segi lafaz, makanya malfud dari segi lafaz, ya. Malfud dari segi lafaznya dia sudah mubham. Itu kan ada empat, ya ada empat macam, yaitu ada yang bilangan, ya ada, ya asmaul wazni, ya nama-nama timbangan, ya nama-nama timbangan dulu ya pertama, nama-nama timbangan ya seperti apa namanya gram gitu kan, berat yang mengacu kepada berat ya kalau wazan itu. Ada asmaul kail, ya nama-nama takaran, kalau takaran itu volume, ya seperti misalnya apa mood ya, soalnya rata-rata kan dalam di zaman dulu itu takaran kail, ya wasak liter, termasuk liter juga takaran kan, kail ya. Nah itu kan mubham, jadi secara lafaznya dia butuh penjelas. Misalnya istara itu litron, saya memberi 1 liter. 1 liter apa kan belum jelas. Maka penjelasnya itulah tamyiz. Istara itu litron ruzan, misalnya ruzan beras, ruzannya itu tamyiz. Jadi harus ada yang mubham dulu. Jadi asmaul wazni, asmaul kail, ya asmaul masafah, nama-nama jarak, meter misalnya. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa kan belum jelas. Ya istilah itu mitron kumasan, 1 meter kain misalnya. Nah itu kemasannya menjadi tamyiz. Ya. Nah yang keempat tadi bilangan adat. Nah, bilangan itu maksudnya bilangan 11 sampai 99. Ya 11 sampai 99. Ya misalnya Isra itu ahada asyara kolaman. Ya, 11 11 apa kolaman. Nah, kolamannya tamyiz dia mansub. Ya kenapa 11 sampai 99? Ya karena kalau yang selainnya ya misalnya di bawah 11 ya. Satu satu sampai 1 dan 2 itu kan menggunakan apa sifat ya, istilah itu kolaman wahidan, ya kolaman wahidan, wahidannya jadi sifat jadi kolaman. Ya 3 sampai 10 kan mudah-mudah pilih, istilah itu salah satu aklamin, salah satunya apa maf'ul bi ya mansub, mudhof aklamin mudhof pilih gitu ya. Nah, jadi 11 sampai 99. Lalu 100 kan mudah-mudah pilih lagi 100. Nah, itu tamyiz malfud atau tamyiz zat. Ya, ada yang kedua, makanya di sini contohnya kan ada 20 istara itu isrina gulaman ya. Ini kan bilangan ya. Malak tutis ina naja tisina 90. Itu masuk bilangan. Nah, ada yang kedua nisbah, penisbatan. Bukan dari segi zatnya sebetulnya, ya, tapi dari penisbatan atau disebut juga malhud. Jadi yang diamati apa namanya penisbatannya. Seperti misalnya di sini nih, ini semua yang awal itu semuanya tamyiz nisbah. Ya, jahit bercucuran. Nah, bercucuran apanya? Arokon ya, apa keringatnya. Nah, sebenarnya yang nisbah ini bisa dibagi lagi ya. Pembagiannya ada yang muhawal dan ada ghair muhawal. Jadi ada yang asal dialihkan ya, dirubah dari asalnya dan ada yang memang tidak dirubah dari asal. Nah, yang dirubah dari asal itu ada 3. Ada yang dirubah dari fa'il, itu asalnya itu fa'il. Contoh misalnya tafaqqa'a Zaidun Syahman. Nah, ini asalnya dia apa? Syahmannya kan tamyiz, tapi dia asalnya fa'il.
Ya, contoh apa asalnya itu tafaqqa syahmu Zaid. Gitu ya. Jadi syahmunya itu fa'il asalnya. Ya. Nah, lalu yang kedua di muhawwal anil maf'ul ya, maf'ul bi. Asalnya maf'ul bi. Kalau ini Toba Muhammadun nafsan. Nah, ini juga sama asalnya fa'il ya. Toba Muhammadun nafsan itu asalnya Toba nafsu Muhammad. Ya, nafsunya asalnya fa'il. Ya, nah ada yang asalnya maf'ul bi. Ini tidak ada contohnya di sini ya. Tapi dalam ayat misalnya wa fajjarnal ardo uyunan. Fajjarnal ardo uyunan. Nah, asalnya itu fajarna uyunal ardi. Nah, uyunanya asalnya maf'ul bih. Ya, ada yang ketiga asalnya mubtada. Nah, itu ini yang mubtada ada Zaidun akramu minka abad. Ya, atau dalam Al-Qur'an ana aksaru minka malan ya. Asalnya kan mali aksar min malika gitu. Abi akramu ya minka atau min abika gitu ya. Wa ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhi ajmalu minka gitu ya. Misalnya mubtada, jadi rubah. Nah, ada yang goir muhawal tidak dirubah ya dari bentuk apapun. Misalnya imtala al ina umaan. Ya, bejana telah penuh apanya airnya, maan. Gitu ya, itu tamyiz ya. Nah, syaratnya walaikun ila nakiro ya, dia harus nakiro tamyiz dan tidak ada kecuali setelah sempurna kalimatnya ya. Kemudian istisna itu pengecualian ya. Wa huruful istisna sama nih ada 8 ya, yaitu ila, goir, siwa atau suwa, sawa ya itu sama ya. Khala, ada dan asya. Nah ini dibagi apa namanya secara hukum ada 3 pembahasan itu dibagi ya. Ila musnasna dengan ila, goir dan siwa ini bisa disatukan ya atau suwa dan sawa ini penyebutan lain dari siwa. Lalu yang ketiga khala, ada dan asya ini disatukan hukumnya. Ya, secara umum ada 3 macam ya hukumnya. Mustasna biila yunsob ya, dimansubkan. Nah, satu dia mansub. Jadi wajib mansub apabila kalam taman mujaban. Ya, sempurna dan positif. Sempurna maksudnya ada mustasna minhunya. Ya, positif maksudnya tidak apa musbit ya, musbat ya, tidak ada nafi. Contoh, komal kaum ila zaidan ya, kaum telah berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kan kaum telah berdiri berarti tidak ada nafi. Kalau ada nafi tidak berdiri kan gitu ya. Kemudian kaummu mustasna minhunya yang diberi pengecualian kata yang umum. Nah, zaidannya ini mustasna mansub. Kharajan nasu illa amron ya. Gitu ya. Wa in kanal kana. Yang kedua taman manfian, manfian taman. Artinya ada nafi dan ada mustasna minhu jaza fil badal wa nasab alal istisna. Nah, boleh milih ya, boleh dia menjadi badal. Nah, kalau badal berarti mengikuti itba ya. Dan juga mansub. Contoh, maqamal qaumu ila zaidun. Nah, kalau zaidun berarti dia badal dari qaumu dari mustasna minhunya. Kecuali atau zaidan ila zaidan. Nah, dia berarti mustasna, mansub alal istisna. Wa in kana al kalam munaqison. Nah, kalau perkataannya nakis artinya tidak ada mustasna minhunya, ya dia ala asbil awamil sesuai amilnya. Kalau butuh fa'il berarti dia fa'il, kalau butuh maf'ul bi dia maf'ul bi ya, kalau ada huruf jar berarti majrur, tergantung amil. Maqama ila zaidun. Di sini kan qaumunya nggak ada mustasna minhunya. Nah, dia butuh fa'il sehingga zaidunnya fa'il. Ya, ma darabtu ila zaidan jadi maf'ul bi karena ada darabtu. Wa maratu ila bi zaidin ya, majrur karena ada huruf jar. Nah, kemudian musnasna bi ghair wasi wa wasu wa sawa majrurun la ghair. Nah, dia menjadi majrur dari
segi isimnya ya, dari segi apa isim itu. Kenapa? Karena goir, siwa, suwa, sawa ini isim. Kalau ilah kan huruf, ya gitu. Misalnya apa makoma goir makoma goiru zaidin. Jadi sebenarnya tiga macam hukum tadi itu hukum yang mansub yang taman mujabat ya itu hukumnya berpindah ke goir dan siwanya ya berpindah ke goir dan siwa. Misalnya komal kaumu ya komal kaumu goiru apa goiro zaidin. Goironya harus mansub. Sedangkan zaidinnya kan dia majrur mudhof ilaih. Ya, kalau yang taman manfian tadi manfian taman boleh badal boleh mansub. Ya, makomal kaumu goi bisa goiru zaidin bisa goiro zaidin. Gitu ya. Makoma goiru zaidin yang nakis. Jadi berpindah dia hukumnya ke goir dan siwanya. Sedangkan zaidnya dia mudhof ilaih. Nah, sedangkan mustasna dengan hola ada dan hasya ya juzu nasbu wajaru boleh memansubkan dan memajrurkannya. Nah, kenapa? Karena tiga ini hola ada dan hasya bisa dianggap sebagai fiil, bisa dianggap sebagai huruf. Kalau dianggap fiil berarti mansub, jadi maf'ul bihnya. Kalau dianggap huruf berarti majrur karena dia huruf jar gitu. Ya, koma kaumu hola zaidan. Nah, zaidan berarti dia holanya dianggap fiil sehingga zaidan maf'ul bih. Zaidin berarti hola dianggap huruf jar. Ada amron wa amrin, hasya bakron wa bakrin. Nah, kecuali dimasuki oleh ma masdariyah ya, tapi ma masdariyah itu hanya masuk ke khola dan ada saja ya. Khola dan ada, sedangkan hasya ya itu tidak bisa dimasuki ya. Hasya nggak bisa dimasuki ma masdariyah. Dimasuki ma masdariyah khola dan ada. Jadi ma khola ma. Nah, kalau dimasuki ma masdariyah wajib dianggap fiil karena masdariyah itu kan masuk ke fiil. Berarti harus mansub. Misalnya komal kaumu ma hola zaidan harus zaidan tidak boleh zaidin. Ya komal kaumu ma ada ya amron. Ya nggak boleh amrin karena dimasuki oleh ma masdariyah. Nah kalau hasya nggak bisa dimasuki ma masdariyah. Nah itu ya tentang mustasna. Kita mudah-mudahan selesai ya pekerjaan ini. Bab la ya kemudian la. Nah ini yang disebut la linafil jinsi ya, jadi menafikan jenis secara keseluruhan. Nah ini hukumnya sama dengan isim inna ya, mansub. Jadi ilam anala tansibun nakiro atau mansubkan nakiro bighairi tanwin tanpa tanwin idza basyaratin nakiro apabila langsung nakiro ya. Apa namanya secara langsung ya. Walam tatakaro dan tidak berulang laknya naula rajula fitari. Jadi maksudnya secara langsung la-nya ketemu isim yang nakiro. Jadi la rojula itu ada tidak ada penyelangnya ini la rojula. Nah, rojulanya itu ismula ya la-nya ini la fil jinsi ya. Karena nanti membedakan dengan la yang musyabihat bilaisa itu. Yang hukumnya sama dengan kana. Ya atau juga ada apa namanya? La yang menjadi atau bisa itu kan beda-beda la. Nah, jadi rojulannya dia isim lam, cuman mabni dia, mabni dengan tanda mansubnya. Jadi kalau rojula berarti mabniun alal fathi fi mahali nasbin gitu ya. Fi darinya dia khobar la ya, fi mahali rofin. Khobarnya marfu ya. Ya kalau mansub kalau musasna apa musanna la rojulaini la rojulaini mansub mabnin ala ya fi mahali nasbin.
Nah, fa'ilam tubashirha wajib rofu. Kalau tidak langsung maka wajib rofa dan wajib mengulanglah. Takrorula ya naula fidari rojulun walam rana. Jadi dia tidak menjadi apa namanya mansub ya, tapi justru jadi majur. Kenapa? Karena dia kembali ke hukum awal, yaitu apa namanya mubtada ya. Fa'in takarat la jaza imalu awal. Kalau la-nya berulang maka boleh memfungsikan dan mengabaikannya. Fa'in syi'ta qulta ya jika kamu mau kamu katakan la rajula fi dari walam ro'atan. Fa'in syi'ta qulta la rajulun fi dari walam ro'atan. Jadi la-nya diulang ini boleh ya pilihan. Ya boleh. Seperti la haula wala quwata illa billah ya bisa la haulun wala quwatun illa billah juga bisa. Ya, kemudian bab munada yang dipanggil itu ada 5 macam, maksudnya secara apa namanya hukumnya ya. Yaitu pertama mufrad alam ya atau alaman mufradat. Nakiroh maksudah, nakiroh goir maksudah, mudof dan syabih bil mudof. Ya, famal mufradul alam, mufrad maksudnya nama terdiri dari satu kata. Nama terdiri dari satu kata. Ini satu mufrad ini maksudnya lawan dari mudof atau syabih bil mudof. Ya, nah lalu nakiro maksuda fayu benayani ala domi bin ghairi tanwin. Maka dia mabni dengan doma tanpa tanwin. Nah, contoh ya zaidu ya rojulu. Jadi ada tiga ada apa namanya sebenarnya ada tiga hukumnya. Jadi di sini disebut dua. Yang pertama itu mabni dengan tanda marfu. Ini sebenarnya bukan hanya mabni ala domi, tapi mabni dengan tanda marfu. Ya kalau khususnya untuk yang nakiro maksudah ya. Kalau yang mufrad alam kan dia mabninya pasti ala domi ya. Ya ya apa ya Umaru ya Ahmadu ya Muhammadu itu pasti mabni ala domi ya ala mufrad. Nah, kalau yang nakiro maksudah ya misalnya rojulun itu nakiro maksudah. Jadi nakiro maksudah itu belum diketahui ya yang dipanggilnya, tapi ada gitu. Misalnya ada laki-laki tapi belum dikenal, diketahui, dipanggil. Nah, itu udah disebut nakiro maksudah. Kalau nakiro gairu maksudah itu apa namanya belum dikenal dan juga nggak ada gitu, nggak ada yang dituju. Ya, ya rojul dia nggak lihat siapa-siapa, dia berharap ada yang datang gitu. Cuman tidak ada yang dituju itu nakiro gairu maksudah. Nah, kalau nakiro maksuda itu tadi ya, mabni dengan tanda marfu, mabni ala ma yurfa'u bi, bukan mabni ala domi saja. Ya, kalau mufrad ya berarti doma. Misalnya rojulu, ya mar'atu, ya waladu dan sebagainya. Kalau musanna, nah berarti kan alif, ya rojulani, ya waladani. Mabni alal alif berarti. Fima dinasbin. Ya, kalau jama mudzakkar salim berarti mabni kalau ya muslimuna gitu ya. Ya mukhlisuna. Wow, berarti mabni ala wawi. Jadi bukan mabni ala domi saja. Nah, yang wasalah sebagai mansubatun la ghair ya, salah tiga yang lainnya yaitu mansub hanya mansub tidak ada yang lain. Maksudnya yang nakiro ghair maksudah tadi ya. Jadi tidak dikenal ya dan juga memang nggak ada yang dituju ya rojulan wahai laki-laki ini dia nggak lihat ya nggak ada yang dituju cuman berharap ada orang yang terpanggil ya rojulan. Nah kemudian mudhof ya sohiba ilmin wahai pemilik ilmu ya sohiba malin atau ya abdallah itu juga sama mudah-mudah pilih
Nah, dia kalau mudhof berarti mansub. Nah, ada yang sabit bin mudhof mirip mudhof. Maksudnya apa? Maksudnya sama seperti mudhof yang butuh kepada kata lain yang melengkapi maknanya. Yaitu kalau mudhof berarti butuh mudhof ilaih melengkapi makna. Nah, bisa juga yang sabit bin mudhof itu seperti butuh kepada jar majrur misalnya. Ya, ya apa namanya? Sa'yan atau ya sa'yan fil khairi, wahai orang yang berusaha sa'yan ya, berusaha dalam apa? Fil khairi, dalam kebaikan. Nah, fil khairi jar majrur, butuh kepada jar majrur. Itu disebut sabi bil mudhaf, atau butuh kepada maf'ul bih. Ya Saidan Jabalan, wahai yang mendaki gunung. Ya Saidan Jabalan, Jabalan maf'ul bih. Ya, Said berarti itu disebut sabih bil mudhaf. Ya. Jadi itu. Nah, sebenarnya ada yang ketiga, ini nggak disebut di sini. Ya, yang ketiga, tadi contoh yang apa? Sabih bil mudhaf, ada lagi yang butuh kepada fa'il, ya hamidan fi'lu. Wahai yang terpuji, ya apanya? Fi'lu, perbuatannya. Fi'lunya mah fa'il. Ya, nah yang ketiga, hukum yang ketiga sebenarnya ada yang marfu secara lafaz dan mansub secara kedudukan. Ini di buku saya ada dilengkapi ya, buku teori kunci itu dilengkapi. Yang ketiga, marfu secara lafaz, mansub secara kedudukan. Marfu lafzan, mansub mahalan. Yaitu kalau ditambah pakai alif lam. Misalnya ar-rajulu, nah itu nggak bisa langsung ya rajulu, tapi ditambah ayu. Makanya ayu itu disebut silatu al apa? Silatun nida silatul nida fihi al gitu ya. Ya, sila nida yang ada alnya. Ya, makanya ya ayyuhar rajulu nggak bisa yang langsung ya rajulu, tapi ya ayyuhar rajulu. Nah, sehingga yang menjadi munadanya itu ayunya. Nah, kenapa dia marfu? Nah, marfu secara lafaz, mansub mahalan gitu. Sedangkan rajulunya jadi badal dari ayu. Atau bisa juga pakai isim isyarah ya hadar rojulu juga bisa ya. Ya itu ya untuk munada. Berikutnya maf'ul ajli. Ini alasan ya, keterangan alasan. Jadi ada fiilnya dulu, apa perbuatannya dulu, fiilnya. Lalu kenapa perbuatan dilakukan? Alasannya apa? Motifnya apa? Nah itulah maf'ul ajli. Ya, itu misalnya akal tuh saya makan. Kenapa? Alasan makannya ju'an karena lapar gitu. Makanya bisa diartikan karena dimotif suatu pekerjaan maf'ul ajli. Isim mansub alladzi yudkaru bayanan lisababi hukul fi'il, menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Contoh ya no qalika qoma Zaidun ijlalan di amrin. Zaid berdiri karena menghormati Amr. Ijlalan ini maf'ul ajli. Ya wa qasadtuka juga ma'rufika, ya aku bermaksud kepadamu ya untuk berharap ma'rufika mengenalmu. Ibtigoa maf'ul ajli. Ya itu maf'ul ajli dan secara ketentuan kan dia misalnya harus af'alul qulub ya, karena kan yang namanya motif pekerjaan itu perbuatan hati ya, perbuatan hati. Kemudian juga dia itu masdar ya, jadi masdar berupa masdar kan, ijlalan ibtigoa itu semuanya masdar. Masdar-masdar yang jadi maf'ul ajri ya, misalnya uban, imanan, syukro, rogbatan, rahmatan dan sebagainya ya. Nah, kemudian maf'ul ma'a itu keterangan yang menyertai pekerjaan. Ma'a kan bersama ya. Nah, jadi ketika pekerjaan itu dilakukan ya, ada yang menyertai, ada yang menyertai. Nah, yang menyertainya ini sudah bisa berupa apa namanya?
bisa berupa zat ya, benda gitu ya. Atau bisa juga berupa peristiwa. Ya, bisa juga berupa peristiwa. Ya, misalnya di sini dijelaskan dulu ya, misu mansu alati yudkar libain man fu'ila ma'ahul filudi. Siapa yang ketika pekerjaan itu lakukan, dia ada bersamanya gitu, menyertai. Nah, kalau dikajal amiru wal jaisha, ya amir datang bersamaan dengan jais. Wawnya ini disebut waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah. Istawal ma'u wal khosyabata. Ya, air itu apa namanya, istawa itu meninggi ya, bersamaan dengan kayu ya, khosyabah itu ya. Bersamaan dengan kayu. Ya, nah dia waw itu waw iya ya, bukan waw atau. Nah, cuman bedanya ya kalau atop itu dia sama-sama ya melakukan perbuatan itu. Ya, kalau maya ini tidak gitu ya. Jadi maf'ul ma'ahnya itu hanya menyertai saja, tidak ikut melakukan. Ya, contohnya kalau di buku saya itu bisa berupa zat ya, misalnya saro aliyun wan naharo. Ali berjalan bersamaan dengan sungai. Jadi menyertai perjalanannya itu menyertai sungai. Sungainya nggak ikut berjalan. Ya, sarati sayyaratu wasyari al jadidah ya, dan bersama dengan jalan baru ya, mobil berjalan. Atau berupa peristiwa ya, misalnya eh, ja'a abi wa tulu asyamsi atau wa ghuruba syamsi ya. Ayahku datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ya, itu kan terbenamnya matahari itu peristiwa. Ya, dia ada bersama dengan ketika ayah itu datang. Gitu ya. Nah, itu ya maf'ul ma. Ya, dia mansub ya. Wa ma barukan nawatiha wa ismi nawatiha faqad taqaddama. Jadi sudah berlalu ya pembahasannya. Dzikruhuma fil marfu'at dalam yang marfu wa kadzalika tawafi faqad taqaddamat hunaka ya, sudah terdahulu penjelasannya. Ya, jadi itu yang mansub masuk itu ya. Yang lain-lainnya yang tidak disebutkan sudah tercakup ya kepada apa yang sudah dibahas. Ya, seperti tadi yang saya sebut misalnya igro ya, tahdir ya, ikhtisos, itu masuk ke maf'ul bi gitu ya turunannya. Ya, lalu yang kayak munada itu kan ada lagi misalnya munada istighosa ya, ada nutbah, ada tarhim ya gitu ya, pembahasan-pembahasannya itu. Masuk ke munada sebenarnya. Babul mahfudat, bab mahfudat maksudnya majrurat ya. Beliau konsisten ya dari awal sampai akhir menggunakan istilah khafad, tidak menggunakan istilah jar ya, sebagaimana kita sebutkan. Khafad ini istilah yang digunakan oleh ahlul Kufah, sedangkan jar itu ahlul Basro ya. Al maf'udzat salah satu anwa, ada tiga macam maf'udzun bil harfi, majrur dengan huruf maksudnya huruf jar ya.
Maf'ulun bil idhofah ya idhofah menjadi mudhof ilaih tabi'un lil maf'ul dan tawabi. Wa amal maf'ul bil harfi fa huwa ma yufadu bi min. Nah, ini yang huruf jar itu ya. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Nah, tambahan lagi di sini ya ditambahkan sebelumnya ada 9 tuh ya. Ditambah lagi selain 9 itu ya huruf jar ada yang huruf kosam yaitu waw, ba dan ta. Wallahi, billahi, tallahi misalnya. Ya, dan wabi wawi ruba ya. Wabi mud wa mundu ya. Ruba wawi ruba ini contohnya walailin kamu bari arba. Jadi wawu tapi bermakna rubah gitu maksudnya wawu rubah itu. Gitu ya. Contohnya walailin kamu bahri arwa sudur. Wawu bermakna rubah. Ya, kemudian mud ya mundu ya ini sejak mud atau mundu. Dia juga termasuk huruf ya setelahnya majrur. Nah, adapun wa ma mayufadu bi idhofah yang dimajrurkan ya dengan idhofah itu yang jadi mudhof ilaih ya. Nah, kalau ulamu zaidin, nah, zaidin mudhof ilaih majrur. Wa huwa ala qismain ada dua macam. Ma yuqadaru billah yang apa namanya ditakdirkan, diperkirakan ya dengan lam asalnya. Wa ma yuqadaru bimi dan yang diperkirakan dengan min. Maksudnya secara makna ya. Secara makna idofa itu ada yang maknanya li ya, ada yang maknanya min. Li itu berarti kepemilikan ya, min itu bisa berasal ya atau apa namanya terbuat gitu ya. Contoh ya, gulamu zaidin. Faladhi yuqadaru bilam. Nah, ini diperkirakan asalnya ada huruf lam. Gulam zaid ini kepemilikan berarti. Gulam zaid itu kan maknanya budak milik Zaid. Dan bahasanya milik Zaid. Ya. Kemudian waladhi yuqadaru bimin yang asalnya min nau salbu hazid. Ya. Uh, Salbu hazin. Ya saub min hazin asalnya begitu. Hazin ini apa ya saya lupa ya. Babu sajin, babu sajin itu maknanya babun min sajin. Khotamu hadidin maknanya khotamun min hadidin. Jadi berasal ya berasal apa bermakna min tadi ya. Tapi sebenarnya bukan hanya dua, ada lagi yang makna lain asalnya ya menurut nilai ini. Misalnya makna fi zorof bisa juga ya. Misalnya adabul qabri, adab kubur, adabul qabri itu maknanya adabun fil qabri. Yaitu berarti zorful makan. Ada lagi zorful zaman misalnya saharul lain, begadang malam, saharun fil lain. Ya, selain itu bisa juga mudhaf-mudhaf ilaih itu mengidofatkan yang umum kepada yang khusus misalnya. Ilmu fikih, ilmu kan umum, fikih khusus. Ilmu fikih itu kan asalnya al ilmu ladzi huwal fikhu gitu ya. Umum kepada khusus. Ada juga mengidofatkan fiil masdar kepada fa'ilnya.
Masdar kepada fa'il. Misalnya khalqullahi, ciptaan Allah. Ya, berarti Allah kan fa'il dari pencipta yang mencipta itu kan. Atau menghidupkan masdar kepada maf'ul bihnya sebaliknya. Khalqun nasi, penciptaan manusia. Nah, manusianya jadi maf'ul jadi objek, jadi menciptakan manusia. Ya, khalqun nasi. Ya, itu makna-makna dari idofa. Ya. Syarat-syaratnya kan idofa ya, mudhaf misalnya tidak boleh ada alif lam ya atau tanwin ya. Kalau musana jamam dan jam mudzakkar salim dihilangkan nunnya. Ya, begitu ya pembahasannya tamma bihamdillah, alhamdulillah tamat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz, Barakallahu Fik, Ustaz, Ya, mau tanya tentang i'rab la ilaha illallah tadi, illanya itu illallahu. Nah, itu kan marfu, Allahunya itu i'rabnya tadi bagaimana, Ustaz? Apakah musanna apa gimana tadi tuh, Ustaz? Yang la ilaha ya, illallahu. ya, la ilah secara keseluruhan ya. Jadi, jadi tidak ada sama sekali. La-nya nafil jinsi, ya ilah hanya itu berarti ismula ya nafil jinsi mabniun ya tadi ya. Mabniun alal fatih fi mahalin asbin. Ya, illallahu. Nah, sebenarnya khobar la-nya itu dibuang. Khobar la-nya ya itu dibuang. eh, dan Allahunya itu mustasna ya berarti dia sebagai badal dari khobar khobar la yang dibuang itu asalnya la ilaha bihaqqin gitu ya misalnya la ilaha bihaqqin illallah tidak ada Tuhan yang atau ilah itu kan yang diibadahi ya ma'budah maknanya jadi tidak ada yang disembah secara hak ya eh, tidak ada Tuhan yang hak ya kecuali Allah. Nah, Allahnya itu badal ya kepada bihakinnya ya atau hakun bisa juga ya la ilaha hakun ya tidak ada Tuhan atau yang dibadahi yang hak yang benar ya illallahu kecuali Allah. Nah, Allahnya badal ke hakunnya gitu ya. Itu ya Rob. Baik, Ustaz, jazakallah. Hmm. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa namanya kegiatan atau program yang kita adakan yaitu daurah ya, matan al ajrumiyah ya, walaupun ini singkat, mudah-mudahan bisa menguatkan ya pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah ilmu nahwu sorof dan juga terima kasih ya atas apa namanya keikutsertaan para peserta ya dalam program ini. Sama-sama Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan ya wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.